Selamat siang Ibu. Siap. Kami dari mahasiswa Universitas Mataram ingin melakukan wawancara sebagai tugas mata kuliah. Oke. Jadi ini kan mata kuliah pemasaran dan branding pariwisata. Saya izin bertanya terkait beberapa pertanyaan. Di sini kan banyak barang-barang atau benda bersejarah ya Bu. Nah, benda apa yang sekiranya paling utama atau menonjol gitu? Oh gini ya. Kita mempunyai benda karena sebentar dulu sebelum lanjut itu bahwa museum itu sendiri kan kalian tahu tempatnya ibaratnya tempat mengumpulkan, memamerkan, mempublikasikan benda-benda bersejarah. Nah, nyawa atau roh museum sendiri adalah benda bersejarah disebut koleksi dan benda cagar budaya. Nah, kalau benda cagar budaya salah satu syaratnya itu banyak benda-benda arkeologika, yaitu salah satu syaratnya minimal usianya 50 tahun. Kita mempunyai benda sebanyak 7.698 benda bersejarah itu ya. Dan yang dipamerkan sebanyak 10%, lainnya disimpan di storage. Kalau yang ada tanyakan itu yang ibaratnya yang spesifik atau yang dianggap menarik gitu ya. Sebenarnya semua dari sudut kebutuhan orang yang mau meneliti, misalnya dari sisi pariwisata yang untuk perkembangannya bagaimana, tapi ada juga yang ingin memang dari sisi religi, ada tanya juga yang dari mata pencariannya, semua tergantung kebutuhan yang mempergunakan yang dicari. Namun kita sendiri juga mempunyai ruangan yang disebut ruang khasanah, ruang masterpiece, di mana benda-benda itu kita anggap spesial dari mutu, keunikannya dan lain-lainnya, di mana benda tersebut kebanyakan merupakan replika yang dipergunakan. Benda replika itu pembuatan ulang, seperti kipas emas Kesultanan Sumbawa, Pondi jadi tempat air Sultan Bima dan lain-lainnya ya. Jadi semua benda sebenarnya masing-masing untuk sudut kepentingan peneliti aja, tapi semua istimewa. Cuma kalau dari mutu dan kualitas ya benda masterpiece ya, benda ruang khasanah ya, benda-benda pilihan karena itu dari emas. Oh, dari emas. Keris juga jadi tidak mungkin dipakai orang-orang biasa. Benda pilihan itu minimal orang kaya atau bangsawan atau sultan. Nah, kalau yang lainnya kan bisa memang dipakai orang biasa, benda-benda dari masyarakat. Kemudian ini kan keunikan dari museum ini tuh apa Bu? Ada ciri khasnya atau gimana gitu? Oh iya, sebenarnya kalau sebentar kita bicara dari gedungnya sendiri, ada ciri khas Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, diilhami oleh arsitektur tradisional. Kalau dari apa kan Lumbung Lombok, dimana kalau Lumbung Lombok sendiri kan merupakan tempat yang untuk menyimpan padi, bawahnya untuk menerima tamu. Nah itu kan benda dianggap itu suatu bangunan yang sangat bersejarah, makanya karena tempatnya di Mataram dipilihlah salah satu bangunan. Jadi kalau dari depan kan terlihat seperti lumbung. Nah, lumbung Lombok itu aja spesifiknya. Bangunannya seperti apa? Diilhami arsitektur tradisional namun dibangun dengan arsitektur modern. Arsitektur tradisional apa? Lumbung Lombok. Iya. Dimana juga di tamannya, di dekat tamannya itu kan ada balai adatnya, juga itu kelengkapannya ada, masih ada lumbung lagi, ada juga beruga kan, jadi untuk menerima tamu. Nah, itu kan masih bangunan tradisional dari Lombok, suku Sasak. Oh begitu ya Bu. Kemudian di musim ini apakah setiap tahunnya mengadakan event tertentu atau bagaimana itu Bu? Oke. Di museum ini adalah kan pameran keliling. Tahun ini kebetulan saya memang ketuanya. Pameran keliling ke perpustakaan Lombok Utara. Baru minggu lalu pameran keliling di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lombok Barat. Tahun lalu di Universitas Hambian Wadi dengan perpustakaan Lombok Tengah. Kebetulan Ibu mengetahui semuanya itu, jadi ketua pamerannya. Itu ya. Selain itu di sini kita mengadakan lomba mendongeng, lomba memandu, dibentuk juga jadi anak-anak muda di sini pecinta museum. Jadi ada kemudian dari masyarakat ya, sahabat museum. Kita mengadakan cerdas cermat, mengadakan lomba mewarnai, lomba melukis biar orang datang ke museum. Nah, kita keluar pun memperkenalkan gitu. Ya, jadi banyak budayawan juga mengadakan acara-acara
di sini. Itu selalu event kita itu jadi berbagai macam lomba, belajar bersama, kuliah di museum. Ini sebentar lagi akan ada menulis komik. Nah, jadi kita kayak anak menggambar komik tapi bicaranya tentang museum. Misalnya tanya jawab 4 bentuk komik satu lembar ukuran ada kertasnya ada di kita tentukan ini sedang mau jalan. Itu ada juga diskusi museum, workshop itu memperkenalkan bagaimana merawat benda-benda. Ada juga seperti tadi bilang kuliah di museum, bermacam-macam. Banyak gitu Iya, ya. iya. Tadi kan aku lihat di depan itu ada banner festival ya. Oh iya. Itu apakah setiap bulan atau hanya diadakan 1 tahun berapa kali? Oh iya, kalau yang festival itu kebetulan ini orang pinjam tempat. Orang pinjam tempat tapi otomatis kan keterkaitannya ya dengan dana itu kita termasuk ruang auditoriumnya juga untuk kepentingan tertentu ya ada orang yang penting kita bantulah. Kemarin juga ada pembukaannya itu pas hari Sabtu, Ibu sendiri juga sebagai dirjennya. Jadi orang luar pun yang pinjam tempat kita tetap terlibat gitu. Ya, kita juga membantu promosikan juga. Jadi kalau itu soal itu kadang ganti-ganti orang yang kadang berpameran keris di sini berapa bulan lalu ya kita fasilitasi. Iya, ya kayak itu kan juga kita pinjami auditoriumnya. Makanya otomatis yang berkunjung ke sana diundang kan berkunjung ke sini juga. Nanti ada kalau mau melihat di ruang auditorium tempatnya. Dekat dari sini ya Bu? Ya, pojok. Ya sudah ruangan ini nanti begitu jalan ke sana auditorium besar itu masih di museum ini. Masih di museum. Berarti banyak ya Bu untuk mempromosikan museum ini gitu. Iya. Ini akan bulan November Desember juga akan ada pameran temporer. Kebetulan dibutuhkan lagi di auditorium nanti akan kita pajang almari-almari dengan benda-bendanya yang terkait kalau tidak salah kita merencanakan benda-benda teknologika modern maupun tradisional tentu saja yang sudah menjadi memang koleksi museum karena benda koleksi museum itu kan unik, langka, mempunyai nilai sejarah, mempunyai nilai ilmu pengetahuan. Kalau PCP-nya salah satu syaratnya minimal usianya 50 tahun, lolos 50 tahun. Iya, gitu, itu apakah terbuka untuk umum atau bagaimana itu? Terbuka untuk umum, silakan nanti kalau adik aku kemungkinan November itu silakan. Berikutnya kalau yang berkunjung ke ruang pameran temporer kan kita enggak pungut tiket. Ya kalau kesini aja ya kan. Oh baik Bu. Di museum ini terdapat fasilitas apa aja ya Bu? Di sini ada laboratorium, jadi untuk orang merawat benda, ada perpustakaan, di samping itu juga ada ruang pamer geologi, auditoriumnya jelas kalau kadang untuk kalau kalian kan kadang juga pinjam tempat untuk diskusi untuk apa, kan bisa juga kadang pinjam tempat di Bruga, nah itu kadang juga bisa untuk pertemuan. Jadi kita ada ruang TU, ada ruang pengkajian dan perawatan, ada ruang penyajian dan layanan. Penyajian itu adalah orang-orang yang menyiapkan pameran. Itu kalau kita di depan kan pemandu di pelayanan. Jadi laboratoriumnya ada, perpustakaannya ada. Kalau kalian ingin memperdalam buku-buku terbitan sini juga ada. Di belakang kantin itu ya itu ada perpustakaannya juga. Ya. Berarti di sini ada musola nggak Bu atau ada? Oh, ya, ada. Itu belum tak sebut di sebelah itu. Jadi kalau malam di musola kadang bisa istirahat. Mau seharian di sini welcome, kita enggak masalah. Bisa tiduran di Bruga. Pas saatnya mau sholat, musolanya ada. Juga dengan WC-WC-nya juga banyak. Ya WC baik untuk turis, WC kering maupun yang seperti biasa kita pakai. Ada musola, toilet dan itu ya Bu kayak musola, toilet ada, ruang pertemuan ada, ruang kalau kita ada acara-acara ada, lengkap sampai ruang merawat benda ada. Banyak ya Bu ya. Gitu. Kalau untuk tempat makan gitu Bu, jajanan gitu? Tempat jajannya sebenarnya itu ada, cuma karena kita kerjasama, nah itu kan seperti itu buka. Ya, tapi ya cuma snack-snack itu mie atau apa karena kebetulan kalau di sini juga mau makan tinggal begitu depannya Warmindo ini akan ada resto di depan ini kan yang proses walaupun itu orang luar tapi kan juga ingin kita mempromosikan juga jadi pas di sini bercanda pulang makan dekat itu kan ada laris manis ada Kiss Chicken kebetulan ya dekat kan apa sini ya sementara kalau di kantin ya ada walaupun mie minum apa ada. Oke Bu. Di museum ini apakah ada yang organisasi atau lembaga tertentu untuk mengurusi museum ini Bu?
Kita itu UPTD-nya Dinas Dikbud. Ya, Mhm. jadi kayak sini ya berdiri tentu saja dengan apa-apa ya seizin apa ada prosedurnya kan kita unit pelaksana teknis. Nah, unit pelaksana teknisnya jadi kita yang bergerak bekerja jadi orang-orang tertentu yang memang sarjana-sarjana yang memang ahlinya kayak ibu kan sastra, ada yang arkeolog, ada antropolog kayak gitu. Tapi kita di bawah naungan Dinas Dikbud. Tapi tidak semua orang untuk bisa di museum ya. Maksudnya kan harus butuh belajar karena memang orang proses lah yang untuk menjadi bisa itu kan karena pengalaman ya. Nanti semua orang ya juga mungkin aja kalau asal mau belajar ya kayak adik-adik aja nanti juga akan bisa tahu 10 jenis koleksi di sini dari biologika, biologika, arkeologika dan lain-lainnya kan karena bertanya gini kan jadi lebih ngerti kan. Iya. Nah, gitu. Oke, jadi kita UPTD-nya Dinas Dikbud Dinas. ya. Berarti ini untuk bukanya dari jam berapa nih, Bu? Buka dari kita ya, yang penting kita udah apel pagi 7:30 kita langsung welcome, langsung mau teori yang penting sore itu pulangnya jam 4 sampai hari Kamis, kalau Jumat jam 5 baru tutupnya. Tapi karena kita tidak ingin mengecewakan pengunjung, perkantoran kan Sabtu Minggu libur, tapi kita tetap buka. Nah, kalau Ibu Sabtu Minggu libur, tapi ada yang masuk Sabtu, Pak Bu Yunita. Nanti dia ngambil liburnya Senin. Pak Hubertus ngambil Minggu. Nah, liburnya Senin. Nah, tapi teori nasional museum itu libur hari Senin. Tapi karena kita tidak ingin mengecewakan pengunjung, Ibu dan Pak Heru yang memandu di sini. Setiap hari Jadinya berarti? tiap hari tetap buka kecuali libur nasional seperti Idul Fitri atau apa itu aja juga cuma sehari, kadang hari kedua apa karena masih banyak orang mudik atau apa kan ya yang agama lain yang mandu sementara berapa hari gitu ya. Oke. Maaf Bu, tadi namanya siapa? Ibu Pipit Gunarti. Ibu Pipit Iya, Gunarti. iya. Selaku apa di sini Bu? Kalau Di boleh tahu? sini saya pejabat fungsional Pamong Budaya Madya Pandi. Ya, karena kita di sini kan kita setara dengan kepala, cuma istilah bukan struktural ya. Kalau mereka kan dengan kepala museum itu kan dengannya plat merah. Kalau kita yang kita pejabat fungsional jadi pelaksana teknisnya. Kebetulan ya teknis pemanduan di sini pelayanan dan kita pelayanan edukasi. Tapi pas event tertentu ya kayak itu biarpun di depan ketuai pameran di mana memimpin semua karena kalau pameran itu program terbesar museum. Nah, ruangan lain pun ikut kita libatkan ya, gimana kita memanage ruangan lain mempersiapkan benda, TU-nya mempersiapkan pengadministrasinya, pertanggungjawaban gimana administrasinya, pendanaan, bendaharanya juga iya kayak gitu. Kalau kadang program-program tertentu misalnya diskusi museum kan cuma seksi-seksi. Ya, seksi kita aja mengadakan kuliah di museum, tidak melibatkan terlampau banyak seksi lainnya masing-masing punya program kan, tapi kalau pameran untuk mengetahui itu memimpin semuseum itu. Kalau besok makanya November akan ada pameran temporer dengan tema tertentu dan waktu tertentu, bisa seminggu sampai sebulan atau bisa lebih kalau diinginkan. Kalau pameran keliling itu kita selama 5-6 hari. Kita bawa truk, bawa almari, bawa benda, siap pemandu, siap satpam, memanage sejauh itu kalau kita. Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Oke. atas informasinya dan waktunya. Maaf Oke. mengganggu waktunya. Gak apa-apa, Iya. sama-sama. Dan kalau hari lain pengen tanya lagi silahkan, kita terbuka Oh, kapanpun iya. boleh. Kalau siapa tahu ada pengen pertanyaan